شيخنا الكبير العلامة القطب زمننا هذا الإنسان الكامل الموصل الواصل العلامة المسند الداعية إلى الله كثب الوجود وقعبة الشهود سيد العارفين إمام المقربين عمر بن محمد بن سالم بن حفيد بن شيخ أبو بكر بن سالم hafizahullah. Itu nggak ada yang kelewat, itu nggak ada. Boro-boro ditarik. Di mana tempat? Wa hadaratu. Alhamdulillah dikasih karunia Allah Ta'ala bisa lihat, bisa duduk, bisa lihat. Bisa dengar omongannya, bisa dengar ilmunya. Nggak tahu masuk apa enggak. Kata mereka. Dunianya, masalah bab dunianya itu sangat memperhatikan gimana akhiratnya. Ulama kan identikan memperhatikan akhirat. Ini enggak. Di dalam keadaan susah, waktu itu ada perang Yaman Utara dan Yaman Selatan, kita di situ. Dan waktu itu perang, kita itu lewat biasa aja. Dan banyak sahib anak itu yang ikut, anak 2 orang itu yang kejadian jam malam, anak ditodong, dipakai M16, komplit lah beberapa hal itu. 2 kali atau 3 kali kita. Biar jelas ini ceritanya maksudnya ya. Kita pakai subjeknya kita sendiri maksudnya. Itu apa namanya? Di dalam itu kan banyak orang susah, nggak ada pasokan makanan. Nah, orang susah banget dari Yaman Utara nggak bisa, ribet lah. Nah, itu anaknya disuruh datang ke tempat waktu itu 30 murid diantaranya kita itu dibawain satu nampan, sedangkan rumahnya nangis itu anak-anaknya itu yang 6 tahun 7 tahun. Datang ke kamar kita ya, anak seumur atau seadiknya 5 tahun, ada kakak-kakaknya, ada sepanyu. Datang bawa nampan kecil itu, dimasuk dia masuk. Beberapa itu dari ashabnya yang menerima ya. Terus kita tanya itu, Bintul Habib kecil 5 tahun 8 tahun itu. Apa anda kif di tempat itu gimana? Nah kita dikelam coba, nggak kuat ya, laparnya sama pinginnya makanan nggak bisa ngomong. Coba Abu Yurabbi kama Muhammad dan Mustafa kajian coba. Al Hasan wal Husain nggak bisa berdiri gara-gara lapar kan? Ya, prakteknya langsung 4 tahun 5 tahun. Nah, akhirnya kita alhamdulillah dikasih sama Allah Ta'ala paham. Udah ini buat makan inti aja. Tapi kalau nggak habis kasihkan ke adik atau kakak inti. Akan ada lagi sahib anak juga yang ketika kedinginan itu pas-pasan, maksudnya bukan orang kaya waktu itu, sekarang lebih dari raja, lebih daripada ini. Allah tunjukkan jahadu fina lanahdiyannahum subulana, seperti itu ya, kita ini astagfirullahaladzim ya, semoga Allah memaafkan dosa-dosa kita ya, saya khususnya teman-teman. Itu salah satu kedinginan gara-gara kelewat nggak dikasih selimut, karena kan dapat selimut satu orang sahibnya ada Habib apa namanya, ada kurang satu ini dablek banget kan. Nah, kalau kita yang disamperin begitu terlempar pakai baki ya, diambil itu apa namanya selimut, dikasih uang, dikasih selimut. Alhamdulillah itu jalan semalam itu ada anak nangis terus dari rumahnya Habib Umar itu. Padahal selimut itu punya bayinya, anaknya yang masih setahun 2 tahun, anaknya Habib Umar nangis, itu taunya dari Salim, Habib Salim sekarang, lama sekarang ya, da'i Allah. Salim misil barek, apa namanya, kalimat adik ente yang perempuan gimana? Masih mau, apa namanya, nggak punya selimut dan lain sebagainya itu. Diambil sahabat sama Bahara, diambil, dikasihkan sahabat. Saya nangis, mention ada. Itu segitunya mereka rahmatnya loh. Dan yang ingin dilihat tapi dia apa? Tujuannya selamat. Bagaimana caranya? Makanya anak ulang-ulang ini kesian. Aliran ini betul-betul masukkan orang ke neraka. Allah ini yang ngomong, man adali waliyan faqad atan tuhu bil harb. Siapa yang berani menyakiti
apalagi ngatain waliku, maka dia siap mati su'ul khatimah. Bayangin Allah memberi pengumuman di langit tuh, fulan bin fulan perang sama anak apa, Allah bawa pedang. Ini berapa aulia wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala didiskreditkan seakan-akan musyrikin, sebagaimana Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, atau Syaibah bin Rabi'ah, atau Umayyah bin Khalaf. Seperti itu mereka dengan Nabi Muhammad. Ini mereka seperti itu dengan wali-wali dan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ulangi terus biar mereka dengar, semoga mendapat hidayah. Ya, Allah sayang kepada kita supaya kepada mereka mendapat hidayah selama gitu ya. Coba dipikir begitu loh. Dan kami tahu dari teman kita dan sebagainya mereka dan sebagainya. Tidak lain kita ngomongin terus ini karena kita sayang dengan mereka. Terserah, maksudnya hidayah bukan anak pegang dan sebagainya ya. May yahdihillahu fala mudilla lahu, may yudlil fala hadiya lahu. Udah jelas punya Allah Subhanahu wa taala. Tapi wajib kita nyampe ini lagi gencar-gencarnya gitu. Kayak dulu itu zaman apa namanya? Ikan apa itu? Yang lumayan lohan ya. Yang lohan terkenal terus cincin apa itu? Apa yang begini cuy itu? Bukan gitu. Bacaan lagi. Ini kayak ini lagi aliran lagi lumayan ini ya. Dan kita sampaikan begini. Semoga kalau kayak sekarang ya besok lusa mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, nggak mungkin demi Allah nggak mungkin jalan itu benar dengan mencaci maki apa namanya manusia. Orang kafir aja nggak boleh dikafir-kafirkan. Ini orang bersyahadat sholat 5 waktu di masjid. Nah, yang kedua, tanda-tanda orang-orang yang dibenci Allah itu membenci aulia. Aulia itu masih di bawah alun nabi, itratun nabi. Ini itratun nabi loh. Tanda Allah cinta sama seseorang, orang itu didekatkan dan dicintakan dengan itrat Nabi Muhammad SAW. Wa itrati ahlu baiti lan yaftariqu hatta yarida alai utu ala nabiyyin. Ketemu anak langsung. Ini fakhr hada. Kebanggaan model apa lagi? Ketemu di dewi-dewi. Ya Rasulullah syirin sana anak itrat wahid. Syirin dari belakang. Syirin sana awal. Sudah 20 tahun kemarin. Kata syan al-muhib. Jadi terus ini apa namanya jalur ini, paham ini, ajibnya itu nggak ada mahabbahnya begitu. Ekstrim, paham ini, zalim. Tanpa dipahami ya, zalim. Bayangkan mendiskreditkan yang udah dijalani 700 tahun, 800 tahun, ulama kubar sholihin. Ini apa ya? Kok mengatai orang yang mengarang Ihya Ulumuddin? Halal darah kita udah selesai dah. Mau kita disembelih nggak apa-apa. Ya persis kan. Jitana dulu disembelih kan. Jadi Husain bin Ali, Sibtun Nabi. Nah, ini alirannya. Udah datang sekarang. Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Semuanya itu yang ngikutin setan itu lemah. Kan itu. Kesian dia nggak nyemprot merokok. Nggak ada din sabab itu nggak ada. Rasul yang ngomong sababul mu'min fasik wa qitaluhu kafir. Nah kalau kita ini musyrik, kita syaratkan masuk Islam lagi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad Rasul syahadat kan. Kita katakan syirik, kafir, kafara mu'minan faqad kafar. Ini desain luar biasa, desain Dajjal. Paham ya? Dan yang bisa ngadepin cuma keluarga Nabi Imam Mahdi, bas. Ada lagi Ustaz dari Minhum, dia bilang 90% Ahlul Bait atau Habaib itu nggak ada yang benar nasabnya. Orang dulu saya anak paham, orangnya tahu dan lain sebagainya. Itu kan bisa dituntut orang itu. Kita kenal, tempatnya kita paham dan lain sebagainya. Enggak. Ada beberapa Habaib yang nggak terima itu tapi nggak nuntut. Nah, diajarkan untuk tasamuh. Terus yang lucunya, ujungnya ngomongnya apa? Yang jelas Habib satu, yaitu Imam Mahdi. Wallahi ya Nabi bilang ini. Ini kan udah jelas sesatnya. Lalu anak Habib paling buruk, Habib kemarin sore, Habib Tuyan semuanya. Itu anak bisa jelasin dari anak, abah anak atau lewat guru anak sampai Nabi Muhammad SAW. Nah ya, tapi gimana dengan Aslam? Jadi gini nih ya, ini orang kerek dari dulu ini anak-anak logika. Orang nggak paham agama kuntu, maka lihat sendiri mereka ini
yang sekarang pada ngikutin itu, yang katakan sekitar Allah, wallahi ana lihat mereka mayak level Islam bukan Islam, sholat ya sholat. Jadi benernya itu ya sholat 5 waktu udah bener. Ditanya ya arkan sholat Allah, syurutus sholat, arkannya, istinja, menteri nggak tahu. Kufil kejauhan pikir. Kan? Jadi orang-orang yang di pondok itu 2-3 orang itu didatengin sini, ya, atau yang kita ajarin itu apa namanya minhaj, udah sama imam aimah mereka yang masih ada tidak berani duduk bareng. Tapi kan ini jadi apa? Ithim wal udwan. Jadi nanti dosa, malah jadi permusuhan. Lebih baik enggak kita doakan aja. Ya Rabbi slih akhwal umat Sayyidina Muhammad. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Bagaimanapun dia masih mengucap la ilaha illallah, kita hormati itu Muhammadur Rasulullah. Jangan sekali-kali itu gaweane mlebu gereja sisan, tapi dia mengucap, masih mengaku bahwa dia bersaksi dia ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Itu saudara kita. Al-muslim man salima al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam kata Nabi Muhammad yang selamat lisannya dan tangannya. Maksudnya orang Islam lainnya itu selamat dari lisannya, dari fitnah lisannya, cacian lisannya, apa namanya adu domba, itu namanya muslim. Al-muslim itu kata Rasulullah man salimal muslimun, yang orang-orang Islam lainnya selamat dari lisannya, lidahnya dan tangannya, memukul atau kekuasaannya. Lah ini setiap hari, paham nggak itu? Dia mengilegalkan kemuslimannya dia sendiri loh. Bukan kemuslim mengilegalkan keislaman orang lain, udah apa kondang banget itu bid'ah syirik. Itu udah kondang, enggak. Dia mengilegalkan. Dia menjatuhkan harga dia harga kemuslimannya dia. Dengan hadis tadi. Orang Islam itu yang selamat dari mencaci maki, kan bukan mencaci maki. Tidak ada satu orang muslim pun yang tersakiti gara-gara lidahnya. Ini enggak nanggung-nanggung. Muslim, mukmin, dagi, nagi, syekh, muallif al-kutub, imam al-madhahib, syekhul Islam, hujjatul Islam, muhaddits, faqih, yang dikatain mereka orang-orang seperti itu. Yang pengetahuannya tentang Tuhan luar biasa, tentang Nabi Muhammad luar biasa. Nah, kita ulang-ulang seperti ini biar kita selamat. Jangan sampai kita niat yang buruk kepada orang yang mengucap la ilaha illallah. Hatta orang kafir jangan kita lihat buruk. Itu tetap manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita doakan semoga mendapat hidayah jatah. Ya Allah, kesian banget kalau neraka. Ada kubur yang bisa ketakar. Paham? Fariqan fil jannati wa fariqan fis sa'id. Sebagian aku masukkan surga, sebagian aku masukkan neraka. Paham ya? Masa masuk surga ngaji orang terus orang nggak selamat kayak ini di dalam masjid, ya masjid itu identiknya kiasnya apa? Baitullah. Mencaci maki orang yang bersyahadat se-Indonesia bahkan seluruh dunia. Label orang yang paling hati-hati itu tasawuf. Nggak ada yang lebih, bang ini dari tasawuf nggak ada. Berani ya ini ya kita maksudnya itu berargumen ya. Jadi mencaci maki ngatain Imam Ghazali, Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi nggak berani, mau hadis juga sih. Padahal ada anak tahu ada beberapa kitab mereka yang berani mengatakan Imam Malik, Imam Syafi'i berani. Imam Nawawi dibilang apa namanya mubtadi' berani. Diketahuilah bahwa bid'ah hakiki adalah orang-orang yang apa namanya menghalalkan yang haram atau membid'ahkan yang halal. Kalau makan fi ahdi Rasulillah ya semuanya nggak ada, zaman Rasulullah nggak ada, tadi Makkah Madinah nggak ada, ya semua makan fi ahdi Rasulillah selesai, kan seperti itu. Makanya ini senjata paling pamungkas untuk menyelamatkan diri kita, iman kita ini di akhir zaman. Jangan lepas dari doa.
silahul mukmin, bukan caci maki siapa bid'ah dhalalah finnar, bid'ah dhalalah finnar, dengan beraneka ragamnya tingkah lakunya. Ente semakin ente kasih gitu, semakin gencar, ente semakin gaib dijadikan pimpinan. Semakin berani ente dengan orang-orang soleh, maka pangkat ente akan semakin dinaikkan. La ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah, astagfirullahaladzim. Hakada syanu. Beda. Innama bu'istu liutammima makarimil akhlaq. Aina al-akhlaq? Lisan. Aina lisan? Taraham. Aina taraham? Saling menyayangi. Hakada. Sebab apa? Awalnya anak udah bilang ini misi Yahudi. Yang kasihannya beda ngikut. Ini saudara kita semua yang ngikut ini. Wallah dari Yahudi. Orang bingung yang faham apa kita Allah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Itu kan omongan geblek mengklaim seluruh dunia nggak ada yang kenal Al-Quran, suruh kembali, ternyata kembali ke terjemahan. La yaqra'ul Quran wa la yahfazul Quran, kan yahfaz. Satu apal Quran, tafsir suruh terangin ayat ini enggak paham. Hadis ini maksudnya apa? Kembalinya ke apa? Syaratnya gimana? Satu dua udah diputar itu kaset. Semoga Allah menyelamatkan kita ya Allah ya Rabb ya. Dan menyelamat keluarga kita, tetangga kita, dan semua muslimin wal muslimat di bidal ard ya. Sehingga mat ala husnil khatimah, mat ala Islam. Gitu ya, ya alladzina amanu tadkhulu fis silmi kafah. Jangan sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga semua itu yang mereka katakan nyaci maki Allah rubah dan lain sebagainya menjadi dalam keadaan wafat dalam keadaan husnul khatimah atau membawa Islam. Belum sangat bahaya sekali sih, harus kita doakan mereka ya. Doakan semuanya. Pertama kali doakan yang dekat ya, sampai muslimin sampai semua umat manusia kita doakan. Bang ya. Terus kita doakan diri kita, keluarga kita, saudara kita, muslimin, muslimah. Akan disunahkan itu di dalam sebelum sholat, setelah azan disunahkan kita suruh baca astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali. Agar apa? Doakan muslimin itu pahalanya seperti memberi makan seluruh dunia, Pak ini. Luar biasa kan? Kalau caci maki bahaya seluruh dunia juga, katanya banget juga seperti itu. Semoga Allah selalu Rabbi sallim ya Allah, selamatkan kami Allah di dunia ya Allah dari fitnah dunia ya Allah. Inna dunia hadza darul futur, tempat fitnah tau. In tamassaktum bisadat, in tamassaktum bi itratin Nabi Muhammad SAW lan tadhil. Enggak bakal. Jadi itu yang paling ditipu sama setan, dekat dengan ahli bait. Qira'ul Quran, tahfadzul Quran. Baik, tafadhalu. Tapi hada sayyid hada habib hada hati. Saya tahu setan. Dekat dengan dia. Abu Sufyan ngangkat Sayyidatuna Fatimah sekali ketika Sayyidatuna Fatimah lagi nakal, lagi kecil, bukan nakal, maksudnya anak teman-temannya nakal, dia nangis, lari ke bapaknya Sayyidina Rasul SAW. Kalau itu bilang sami amin dari Abu Sufyan. Abu Sufyan itu kalau itu udah ahlun nar, ahlul jannah. Paham ini? Allah la yansa ala binti Rasul. Diangkat dikasih halawah sama Sayyidina Abu Sufyan itu Sayyidatuna Fatimah, Allah enggak lupa mata dari Islam. Nah, apa namanya? Dan sebaliknya, Utbah bin Rabi'ah itu kehitungannya Islam itu. Dia mukul kekasih Rasul Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan sandalnya. Rasulullah sakit hatinya itu. Taharrakatil 'arsy. Qudiyal amr, ketok palu ahlun nar. Qul tamatta bi kufrika qalilan innaka min ashabina. Hakada. Jadi orang-orang yang dekat dengan ahlul bait sekarang dzurriyyah atau habaib, wallahi ahlus sama pada ini. Malaikat pada ini. Ya, tak tahu. Malaikat enggak ada itu darahnya Nabi Muhammad.
Kan wahid Imam Hasan bin Saleh Al-Bahar didatengin malaikat untuk minta doa. Ada yang dengar? Selain dari ahli bait Rasul nggak ada. Karena fi hadam Rasul mutaba'atul Rasul kamil Hasan bin Saleh Al-Bahar. Malaikat tanya. 250 tahun sebelum lahirnya Habib Hasan bin Saleh udah minta sama Allah Subhanahu wa taala tender digolkan berapa malaikat. Talabu min sahabat Hasan bin Saleh minta doa dari Habib. Jadi paling ditakutin sama Rasul sama siapa adalah orang dekat zuriyah Rasul. Ketika ditanya itu di masjid Rasul, cek dipegang iblis, siapa yang paling ente benci? Anta ya Rasulullah, bayangin. Yang paling kamu benci siapa? Engkau. Ini benci apa? Bukan anta ya Muhammad, anta ya Rasulullah. Li'annahum mu'min, iman billah wa rasulih, hasadan. Ini sama kayak iblis, hasad doang. Mantap banget lah Ahlul Bait ini, benar. Seperti Al-Quran, seperti Al-Quran, ya kan? Nah, itu setan nggak mau. Gimana ente dibikin sebab? Paham? Surat-surat apalin Quran, ayo, surat-surat. Yang penting anti. Kok berat ternyata? Gak cool. Kasih panemu lagi sama iblis. Oh ya, kebanyakan Ahlul Bait itu sufi, antem sufi. Wallah yang kata-katain sufi gak tahu sufi itu apa. Gak tahu Ihya Ulumuddin. Gak membaca, baca gili-gili ani. Illa Syekh kan di antaranya itu dari Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan tentang apa namanya? Kitab Imam Ghazali apa namanya Ihya Ulumuddin itu banyak hadisnya yang dhaif. Katanya Ibn Taimiyah ada. Tapi kan sesuai orangnya memang ahli hadis, walaupun itu omongannya salah. Paham? Ya ini 1000 kali Ibn Taimiyah, apa namanya Imam Ghazali. Tapi ini orang alim, alama. Di sini. Tapi kalau alim-aliman kan iblis lebih alim, paham ya? Kita tetap sebut rahimahullah. Paham? Dia ahli firasah. Paham ya? Orang saleh, bikin bener. Allah tetap dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Haqqa alaihimud dhalalah. Hakata. Jadi dekatnya dengan ahli bait Rasulullah berarti dia mendekati diri itu kepada surganya Allah taala. Hakata. Mendekat kepada Rasul, mendekati surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ja'alna min ahli mahabbatillah wa rasulihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi bi anna Allah yu'li darajatihim fil jannah. وينفعنا بأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وقنا من توليت وبارك لنا ما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت صلى الله